Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3631. Saat ini, Smith bahkan tidak tahu bahwa Liam bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Saat ini, Liam sudah terbang kembali ke Aurus Hill. Meski kecepatan jet pribadi Charlie tidak secepat Concorde, dekorasi interiornya tidak kalah dengan Concorde. Saat ini, Liam sedang beristirahat di dalam kamar di pesawat yang lebih mewah daripada hotel bintang 5. Tidak ada kesulitan dan kerja keras sama sekali dalam perjalanan. Smith, sebaliknya, mulai mencari hubungannya di Departemen Kepolisian Washington pada pagi hari dan menyelidiki kediaman Liam di mana-mana. Karena dia hanya tahu cara melafalkan nama Liam, tetapi dia tidak tahu cara mengejanya dalam huruf Inggris, jadi butuh banyak kesulitan untuk mencarinya. Belakangan, teman-teman dari kantor polisi menggunakan metode penyaringan untuk menghitung informasi semua penumpang pria Tionghoa yang check-in di Washington kemarin, dan meminta Smith untuk duduk di depan komputer dan melihat foto satu persatu, serta hotel dan nomor kamar. Seorang teman dari kantor polisi menemuinya, lalu menepuk bahu Smith, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu khawatir, saya sudah bertanya ke hotel. Pria bernama Liam ini memesan kamar selama seminggu. Dia pasti belum meninggalkan Washington dalam waktu dekat." Smith menghela napas lega, dan buru-buru berkata, "Terima kasih Pete, aku akan membelikanmu minuman lain waktu." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu bersikap sopan. Apakah kamu ingin aku menemanimu ke sana?" Smith melambaikan tangannya. "Tidak, tidak. Saya ingin meminta maaf. Kalau saya membawa seorang petugas polisi ke sana, orang itu mungkin mengira saya akan mengancamnya dengan ini." "Oke," pihak lain mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyapa orang yang bertanggung jawab di hotel. Jangan sampai hotel tidak mengizinkanmu masuk." "Bagus." Smith meninggalkan kantor polisi, mengendarai mobilnya sendiri, dan bergegas ke hotel tempat Liam menginap. Sesampainya di hotel, dia memberitahu namanya kepada petugas keamanan, dan petugas keamanan yang menerima pesan petugas polisi sebelumnya segera membantunya menggesek kartunya untuk naik lift di ruang tamu. Ketika dia sampai di pintu kamar Liam, Smith sangat gelisah. Dia takut Liam akan langsung menutup pintu saat melihatnya, atau bahkan melihat dia berada di luar pintu melalui mata kucing. Jadi dia bahkan tidak membuka pintu sama sekali. Setelah lama ragu-ragu di depan pintu kamar, dia hanya bisa pasrah dan menekan bel pintu kamar. Bel pintu berbunyi 3 kali, tetapi tidak ada gerakan di dalam. Smith terus menatap cahaya kecil di mata kucing itu. Jika melihat bagian dalam mata kucing dari luar, tidak dapat melihat dengan jelas. Hanya dapat melihat cahaya di dalamnya. Smith juga ingin menggunakan perubahan cahaya ini untuk menentukan apakah ada orang yang berjalan di dalam. Hanya saja bel pintu sudah ditekan beberapa kali, namun cahaya di mata kucing tidak pernah berubah. Smith sedikit terkejut, berpikir, mungkinkah Liam masih tidur? Aku sudah membunyikan bel pintu berkali-kali, bahkan seekor babi pun akan bangun. Memikirkan hal ini, Smith hanya bisa terus membunyikan bel pintu, mengetuk pintu dengan keras pada saat yang sama, dan berteriak, "Tuan Weaver, ini saya Smith. Apakah Anda sudah bangun?" Masih belum ada jawaban dari dalam kamar. Bab 3632. Smith memegang dagunya. Aneh, apakah masuk akal berpura-pura tidak mendengar di kamar? Bukankah ini sangat kekanak-kanakan? Smith tidak punya pilihan selain terus mengetuk pintu dengan keras. Pada saat ini, pintu kamar sebelah didorong terbuka, dan seorang pria berotot dengan tubuh bagian atas telanjang mengutuk dengan marah. "Apakah kamu mencari kematian? Mengapa kamu mengetuk pagi-pagi sekali? Percaya atau tidak, saya akan menghancurkan tengkorakmu." Menghadapi pria maco berjanggut dengan gaya koboi yang khas ini, Smith hanya bisa meminta maaf berulang kali. Maaf, saya akan menahan suara saya akan turun." Pria kuat itu menunjuk ke arahnya dan menggertakkan giginya, pelan-pelan. "Kalau kamu masih berani membuat keributan lagi,
Aku akan menghajarmu. Smith dengan cepat menutup mulutnya, dan terus mengulurkan tangannya untuk memberi hormat, dengan ekspresi yang sangat patuh. Pihak lain melepaskannya, berbalik dan kembali masuk kamar. Smith tidak punya pilihan selain hanya duduk bersila di depan pintu Liam. Dia bergumam dalam hatinya, aku tidak bisa mengetuk pintu dan memanggil. Apa aku harus duduk di sini dan menunggu Liam? Aku tidak percaya Liam mencoba bersembunyi dariku. Apa dia tidak keluar sarapan? Ini lantai 22. Dia pasti tidak bisa melarikan diri dengan memanjat jendela. Setelah mengambil keputusan, Smith duduk dan menunggu di depan pintu kamar Liam. Dia tidak berani bersantai meski perutnya keroncongan. Pada saat yang sama, ketika dia sedang duduk, dia terus menelepon Liam di ponselnya. Sangat disayangkan tidak peduli bagaimana dia menelepon, ponsel Liam masih dimatikan. Selama ini, dia juga meminta petugas hotel untuk menelepon kamar Liam. Tetapi jawaban yang dia dapatkan tetap tidak ada yang menjawab. Smith menunggu hingga tengah hari, ketika pesawat Liam akhirnya mendarat di Bandara Aurus Hill dalam kegelapan. Ada perbedaan waktu 12 jam antara kedua tempat tersebut. Sudah pukul 12 tengah malam di Aurus Hill. Setelah Liam mendarat, dia langsung menyalakan teleponnya. Dia ingin melapor kepada Charlie, tapi dia pikir sudah larut. Jadi dia tidak repot. Tepat sebelum pesawat berhenti, ponselnya tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Smith. Saat ini, Smith masih duduk di depan pintu kamar Liam selama 4 jam. Dia telah melakukan ratusan panggilan telepon. Dia tidak tahu bahwa Liam telah kembali ke China yang ribuan mil jauhnya. Liam menjawab telepon dan bertanya dengan nada dingin, "Tuan Smith, mengapa Anda menelepon saya lagi?" Smith berdiri dengan tiba-tiba, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Weaver, saya minta maaf. Saya minta maaf atas semua tindakan dan ucapan saya sebelumnya. Saya di depan pintu kamar Anda sekarang. Tolong buka pintunya dan berikan saya kesempatan mengatakan maaf." Saat ini, Smith sudah siap. Begitu Liam membuka pintu, dia akan berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liam bertanya dengan heran saat ini, "Pintu kamar apa?" Smith berseru, "Ini pintu kamar Anda, Hotel Hilton 2208. Saya tepat di depan pintu. Saya sudah menunggu Anda sepanjang pagi. Tuan Weaver, tolong buka pintunya. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda secara pribadi." Liam tersenyum dan berkata, "Tapi aku sudah tidak di Hotel Hilton lagi. Aku sudah kembali ke China." "Apa?" Smith tercengang dan berseru, "Tuan Weaver, lebih baik Anda berhenti bercanda dengan saya. Anda baru saja datang ke Amerika Serikat. Mengapa sudah kembali ke China?" Liam mendengus dan berkata, "Saya memang pergi ke Amerika Serikat untuk berbisnis. Dan saya terutama ingin meminta Tuan Smith membantu menyelesaikan masalah daftar obat Jiuxuan Pharmaceutical di Amerika Serikat. Tetapi Anda menolak saya. Jadi mengapa saya masih tinggal di Amerika Serikat? Saya hanya bisa kembali dan melapor ke bos saya." "Tidak," Smith berpikir bahwa Liam mempermainkannya. Dan dengan cepat berkata, "Tuan Weaver, saya tahu Anda pasti sangat marah kepada saya. Saya benar-benar minta maaf. Anda benar. Saya memang katak dalam tempurung. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak keberatan jika Anda memarahi atau memukuli saya. Saya mohon Anda tidak dendam kepada saya, dan memberi saya kesempatan untuk perbaiki kesalahan saya." Bab 3633. Mendengar ketulusan permintaan maaf Smith, Liam menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, "Tuan Smith, meskipun saya sangat tidak puas dengan Anda, saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Saya sudah kembali ke China. Tidak bisakah Anda dengar ada suara mesin pesawat di sini? Pesawat yang saya naiki baru saja mendarat dan belum berhenti." Setelah selesai berbicara, Liam meletakkan telepon di dekat jendela, dan Smith di ujung telepon segera mendengar deru mesin. Smith mendengar suara mesin di ujung telepon, dikombinasikan dengan keheningan total di ruangan di depannya. Smith segera menyadari bahwa Liam benar-benar telah pergi. Pada saat ini, emosinya benar-benar runtuh, dan dia menutupi dahinya dan meratap, "Tuan Weaver, Anda pergi tanpa menyapa. Setidaknya beri aku kesempatan." "Tidak perlu," Liam berkata dengan ringan.
Setiap orang memiliki budaya, latar belakang, kepribadian, dan pengetahuan yang berbeda. Anda tidak harus mendapat kabar dari saya. Itu saja, saya akan turun dari pesawat. Smith panik, dan buru-buru berkata, Tuan Weaver, jangan buru-buru menutup telepon dulu. Saya punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Tolong bantu saya. Liam balik bertanya. Ada apa? Smith berkata, itu pil pemulihan Jiuxuan. Anak saya sudah menghabiskan satu kotak dan efeknya sangat bagus. Saya ingin meminta Anda memberi saya lagi. Tidak mungkin, Liam berkata dengan serius. Pil pemulihan Jiuxuan sangat berharga. Saya dengan baik hati memberi Anda 2 kotak sebelumnya dan Anda tidak menginginkannya. Saya hanya meninggalkan Anda 1 kotak demi belas kasihan putra Anda. Saya tidak mungkin mengirimimu obat lagi. Smith menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan tamparan itu mengejutkan Liam di telepon. Setelah itu, Smith dengan cepat berkata, Tuan Weaver, saya tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah. Saya mohon Anda untuk menjual saya sedikit lagi. Anda hanya perlu mengajukan penawaran, tidak peduli berapa harganya, dan saya akan mencari jalan. Liam tersenyum dan berkata, Tuan Smith, apa Anda bercanda? Di mata Anda, pil pemulihan Jiuxuan hanyalah yang tidak jelas, bukan? Tidak ada informasi bahan yang jelas, tidak ada farmakokinetik yang jelas, dan tidak ada laporan uji klinis yang komprehensif. Tidak mungkin obat ini dijual di Amerika Serikat. Saya sudah memberi Anda 1 kotak, dan saya percaya bahwa saya secara tidak sengaja melanggar peraturan yang relevan di negara Anda. Jadi saya merasa sangat malu. Bagaimana saya bisa menjual produk seperti ini sekarang? Bukankah saya akan melanggar hukum? Dan bagaimana dengan Anda, seorang warga negara yang taat hukum seperti saya, melakukan hal-hal yang melanggar hukum? Liam bertanya lagi, Tuan Smith, Anda tidak melakukan penegakan hukum penangkapan ikan, bukan? Ketika Smith mendengar ini, dia merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Liam adalah apa yang dia katakan kepada Liam sebelumnya. Sekarang, Liam menggunakan ini untuk membantahnya. Setiap kata seperti mulut besar yang menamparkan wajah anjingnya. Rasa malu yang ekstrim membuatnya merasa panas di wajahnya. Dan suhu yang sangat panas membuat kelopak matanya sulit dibuka. Harga diri macam apa yang telah dimusnahkan sejak lama. Sekarang bahkan rasa malu terakhir telah benar-benar hancur karena gayung bersambut ini. Bab 3634. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini dalam hidupnya. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia juga tahu, bukan orang lain yang mempermalukan saya, tetapi saya yang mempermalukan diri saya sendiri. Dia sangat tertekan, namun demi putranya, dia hanya bisa pasrah dan berkata, Tuan Weaver, saya salah, semuanya salah saya. Saya tidak tahu yang baik dari yang buruk. Secara keseluruhan, aku ini brengsek. Aku hanya memintamu memberi anakku kesempatan untuk bertahan hidup dari kankernya. Dia baru berusia 12 tahun. Liam berkata dengan serius, Tuan Smith, ada puluhan ribu anak yang menderita kanker di dunia ini. Banyak dari mereka yang lebih muda dari putra Anda. Tetapi putra Anda satu-satunya yang telah menerima pil pemulihan Jiuxuan. Jadi saya pikir Anda harus tahu bagaimana bersyukur dan puas. Anak-anak lain yang tak terhitung jumlahnya seperti putra Anda hanya bisa mati kesakitan karena mereka tidak dapat menerima pengobatan yang efektif. Sebagai perbandingan, putra Anda sudah sangat beruntung. Smith juga menyadari bahwa sekotak pil pemulihan Jiuxuan yang diberikan oleh Liam telah membuat putranya meningkat pesat. Dia sangat beruntung hidupnya bisa bertahan setidaknya 2 atau 3 bulan atau bahkan lebih lama. Tetapi bagi setiap orang tua, saat ini pasti tidak pernah terpuaskan. Dia telah menggunakan semua cara teknologi barat sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya menemukan obat ajaib yang memiliki kesempatan untuk menyembuhkan putranya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menyerah? Bahkan jika dia terbunuh, dia tetap harus mendapatkan obat ini agar nyawa anaknya bisa diperpanjang. Meskipun ada perbedaan besar antara budaya timur dan barat, namun pada umumnya mereka sama dalam hal kasih sayang keluarga, terutama kasih sayang tanpa pamrih orang tua kepada anak-anaknya. Jadi, Smith berkata, Tuan Weaver,
Anda ingin obat ini diluncurkan di Amerika Serikat, bukan? Saya akan membantu Anda mempercepat kemajuannya. Hari ini saya dapat mengeluarkan perintah khusus untuk mengizinkan obat ini masuk ke pasar skala kecil terlebih dahulu. Bisa dipasok ke institusi medis yang ditunjuk. Pada saat itu, kami akan mengumumkan efek penggunaan yang sebenarnya. Saya yakin ini pasti akan menyebabkan kejutan di seluruh dunia. Pada saat itu, Jiuxuan Pharmaceutical pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Menjadi perusahaan farmasi yang paling terkenal. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia menyebutkan poin ini, Liam pasti akan segera menyetujuinya. Bagaimanapun, ini adalah daya tarik terbesar Liam. Alasan dia melakukan perjalanan ribuan mil ke Amerika Serikat juga untuk menyelesaikan masalah ini. Dan masalah ini, dirinya bisa membantu menyelesaikannya. Sebagai penanggung jawab FDA, dia memiliki hak ini. Terlebih lagi, obat ini memang ajaib. Jika dia membuat pengecualian dan segera memperkenalkannya ke Amerika Serikat, pasti akan dipuji dan dicari oleh orang-orang di seluruh negeri. Namun, Smith tidak menyangka Liam berkata dengan nada datar, "Maaf Tuan Smith. Bos kami telah berubah pikiran dan tidak akan melepaskan obat ini di Amerika Serikat saat ini. Karena produksi obat sangat terbatas, dan kami masih berencana untuk menghematnya. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi hal-hal tidak harus demikian." Setelah itu, Liam berkata lagi, "Tuan Smith, saya terbang lebih dari 10 jam, dan saya sedikit lelah. Saya tidak akan berlama-lama saat ini. Selamat tinggal." Liam langsung menutup telepon. Pada saat ini, kebencian yang meremas hati Liam akhirnya tersapu bersih. Di depan Smith sebelumnya, dia ditanyai dan dihina dengan segala cara yang mungkin, dan dia selalu tercekik di dalam hatinya. Sekarang, ketika dia memikirkan Smith di ujung telepon dengan tergesa-gesa, dia merasakan sedikit kegembiraan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Cara menghukum orang, Tuan Wade lebih ahli. Kalau aku ingin memukul sampai mati, aku tidak bisa memikirkan cara bermain seperti itu. Aku berpikir bahwa Smith pasti lebih tidak nyaman daripada kematian. Bab 3635. Smith benar-benar mengalami masa sulit. Penghinaan terselubung Liam barusan telah menginjak-injak harga dirinya hingga habis. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa mendapatkan lebih banyak pil pemulihan Jiuxuan. Wajah tidak masalah. Keselamatan anaknya adalah hal yang paling penting. Jadi, Smith membuat keputusan. Dia segera bersiap untuk pergi ke China, bersujud di depan Liam, dan memohon obatnya. Segera setelah itu, dia bangun dan meninggalkan hotel. Pada saat yang sama, dia menelepon istrinya dan berkata, "Jenny, Liam sudah kembali ke China tadi malam. Kamu jaga Jimmy, aku akan pergi ke China menemuinya. Saya akan pulang dulu mengambil paspor." Jenny berkata, "Dia kembali tadi malam pasti untuk menghindarimu. Kalau kamu keluar sepagi ini, tidak ada yang akan melihatmu. Lalu apa yang harus saya lakukan?" Kata Smith menyalahkan diri sendiri. Kalau saya tidak meminta, Jimmy tidak akan mendapatkan obat lanjutan. Jenny berseru, "Mengapa kamu begitu bodoh? Pikirkan baik-baik. Mengapa dia datang jauh-jauh ke Amerika menemuimu?" Smith menjawab, "Dia ingin saya membantunya mempercepat waktu peluncuran obat di Amerika Serikat." Jenny segera berkata, "Kalau begitu kamu harus membantunya menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, lalu pergi menemuinya. Ini bisa dianggap sebagai sedikit ketulusan. Kalau aku jadi dia, tidak mungkin aku memaafkan karena kesombonganmu." Baru pada saat itulah Smith kembali sadar, dan menamparkan dahinya dan berkata, "Saya mengerti maksudmu. Kalau begitu saya akan ke FDA sekarang, dan memberi mereka persetujuan khusus untuk pil perut Jiuxuan." Jenny merasa lega. Smith bertanya padanya, "Bagaimana kabar Jimmy?" Jenny membuka mulut dan berkata, "Kondisinya stabil, tetapi belum membaik. Kata dokter jika tidak ada obat lanjutan, kemungkinan besar tumor akan kembali lagi." Smith juga sangat memahami bahwa mengobati kanker bukanlah tentang membangun gedung. Jika konstruksi dihentikan di tengah jalan, kemajuannya akan mandek dan tidak akan mundur. Sebaliknya, mengobati kanker seperti mengisi wastafel dengan air yang terus mengalir.
Hanya ketika kecepatan penyimpanan air lebih besar dari kecepatan air yang mengalir, manusia dapat tetap hidup. Jika penampungan air tiba-tiba berhenti, air di kolam pasti semakin sedikit. Jadi, Smith berkata dengan cemas, saya akan pergi ke FDA, menyelesaikan urusan. Lalu memesan tiket paling awal ke China. Oke, Jenny memberi saran. Sayang, demi Jimmy, kamu harus melakukan segala kemungkinan untuk membuat Tuan Weaver berjanji dan memberimu obat lagi. Saya tahu, Smith menjawab. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik. Setelah menutup telepon, Smith segera meluncur ke markas FDA tempatnya bekerja. Tidak sulit baginya untuk memberikan lampu hijau kepada pil perut Jiuxuan. Karena FDA mengklaim sebagai lembaga penelitian ilmiah yang sangat netral dan adil. Namun nyatanya mereka juga memiliki banyak kesepakatan abu-abu yang teduh. Dalam beberapa tahun terakhir, FDA telah secara selektif melepaskan air pada banyak obat dan peralatan medis. Objek pelepasan tersebut adalah perusahaan farmasi yang dikendalikan oleh konglomerat besar, atau perusahaan yang terkait erat dengan FDA. Dalam kapasitas Smith, dia tidak akan kesulitan mengeluarkan obat resep sensitif. Belum lagi pil perut Jiuxuan, obat bebas yang sangat umum sehingga bisa dijual di apotek. Alasan dia menekan dan tidak menyetujuinya sebelumnya tidak lebih dari karena berkaitan dengan pengobatan tradisional oriental. Dia selalu merasa bahwa hal-hal di timur itu sampah. Tapi sekarang, dia tidak bisa terlalu peduli. Terlepas dari apakah pil perut Jiuxuan baik atau tidak, dia harus segera memberi persetujuan pil perut Jiuxuan untuk menunjukkan dukungannya kepada Liam. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kesempatan untuk menangkap garis Liam lagi. Pada saat ini, pil pemulihan sangat penting baginya. Pil ini bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Bab 3636. Dalam skala yang lebih besar, dia bisa menjadi pahlawan sistem medis Amerika. Bagaimanapun, siapapun yang memperkenalkan obat ajaib ini ke Amerika Serikat akan menjadi objek terima kasih dari massa. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan pil pemulihan Jiuxuan. Dan saat dia sedang mengemudi ke FDA, tadi malam seluruh video tentang Jimmy yang meminum pil pemulihan Jiuxuan, serta informasi yang relevan tentang PET-CT, semuanya diserahkan ke Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS oleh Mayo Center. Di Amerika Serikat, FDA juga dikenal sebagai Food and Drug Administration, sebuah badan yang relatif independen yang diberi wewenang langsung oleh Kongres AS dan juga merupakan badan penegak hukum tertinggi di bidang makanan dan obat-obatan. Namun, rumah sakit di Amerika Serikat tidak berada di bawah kendali FDA. Semua rumah sakit, baik negeri maupun swasta, berafiliasi dengan Departemen Kesehatan AS. Apa yang terjadi tadi malam, bagaimanapun, adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang pengobatan kanker. Mayo Center harus melaporkan masalah ini kepada otoritas atasan mereka tepat waktu. Penanggung jawab sistem rumah sakit Kementerian Kesehatan, setelah membaca semua materi yang disampaikan oleh Mayo Center, sangat ketakutan hingga dia menumpahkan kopi ke seluruh keyboard. Dia berlari ke kantor menteri dengan panik, dan berseru, "Yang mulia, Mayo Center mengirimkan pesan. Sebuah perusahaan farmasi di China telah menemukan obat khusus yang efektif dalam mengobati kanker. Obat ini telah dipantau oleh mereka, dan efeknya melebihi semua obat-obatan saat yang dikenal bisa menyembuhkan kanker." "Apa?" Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Roderick berkata dengan heran. "Ada hal seperti itu?" "Benar sekali," orang yang bertanggung jawab berkata dengan tergesa-gesa. "Saya sudah membaca informasinya. Jika Anda hanya melihat hasilnya, Anda bahkan mungkin berpikir bahwa Yesus muncul." Menteri segera berkata, "Bawa komputer Anda dan laporkan kepada saya dengan hati-hati. Selain itu, saya akan memeriksa semua informasi yang relevan." Setelah 1 jam, Menteri Kesehatan menelepon langsung ke ponsel Smith. Setengah jam yang lalu, Smith baru saja selesai memproses file persetujuan pil perut Jiuxuan, dan mencap segel persetujuan pada semua file yang relevan. Setelah menyelesaikan semua ini, dia langsung meminta sekretarisnya untuk memesankan tiket ke China. Penerbangan terdekat akan lepas landas dalam 2,5 jam. Smith segera pulang untuk mengambil paspornya.
Setelah pergi ke rumah sakit untuk menemui putranya, dia bergegas ke bandara. Baru saja duduk di pesawat, dia menerima telepon dari Menteri Kesehatan. Melihat informasi pada ide penelepon, dia sedikit terkejut. Meskipun dia dan Kementerian Kesehatan sama-sama departemen yang berhubungan dengan medis, mereka hanya tumpang tindih sebagian. Tidak ada banyak komunikasi. Menteri Kesehatan menelepon, dan dia segera menyadari bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pil pemulihan Jiuxuan. Dia cepat-cepat menerima telepon dan bertanya, "Tuan Rogers, apa yang Anda butuhkan dari saya?" Pihak lain bertanya dengan penuh semangat, "Smith, saya dengar Anda mendapatkan pil pemulihan Jiuxuan." Smith tidak terkejut sama sekali, dan langsung menjawab, "Benar, itu adalah sampel yang diberikan kepada saya oleh sebuah perusahaan farmasi China. Orang-orang Mayo Center melaporkan situasinya kepada Anda." Menteri Kesehatan berkata, "Situasinya sekarang sudah sampai ke Gedung Putih. Staf Gedung Putih telah menginstruksikan bahwa obat ini harus diperkenalkan ke pasar AS bagaimanapun caranya, dan lebih cepat lebih baik. Apakah Anda memiliki perkiraan waktu?" Smith membeku sesaat, dan berkata, "Tuan Rogers, saya tidak terkejut berita ini sampai kepada Anda. Mengapa bisa begitu cepat sampai ke Gedung Putih?" Menteri Kesehatan menjelaskan, "Gedung Putih menyiapkan jalur khusus untuk kami 3 tahun lalu. Begitu ada terobosan penyakit besar dengan angka kematian tertinggi, kami wajib melapor ke Gedung Putih sesegera mungkin." Berbicara tentang ini, dia buru-buru bertanya lagi, "Smith, saya telah mengorganisir para ahli untuk membaca catatan Mayo Center. Obat itu benar-benar luar biasa. Jika diperkenalkan ke Amerika Serikat, itu akan sangat penting bagi kita. Kapan obat itu akan masuk? Bagaimana cara menetapkan harga? Apakah Anda punya rencana?" Smith berkata dengan malu-malu, "Sekarang masalah ini bukan urusan saya. Jiuxuan Pharmaceutical yang memiliki keputusan akhir. Sekarang saya sedang di pesawat. Saya akan ke China untuk berbicara dengan mereka." Menteri Kesehatan berkata, "Temukan cara. Anda harus bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas Jiuxuan Pharmaceutical. Tanyakan padanya seberapa banyak dia dapat mentransfer paten teknis obat ini. Jika dia bersedia mentransfer, harga gratis untuk dia." Smith berkata dengan takjub, "Jika obat ini benar-benar dapat diproduksi secara massal, maka prospek pasarnya mungkin setidaknya 100 miliar dolar AS per tahun. Siapapun yang memiliki paten semacam ini pasti tidak mau mentransfernya." Menteri Kesehatan berkata dengan serius, "Minta dia menetapkan harga sesukanya. Gedung Putih tidak takut dia menawar. Yang ditakutkan, dia tidak akan menjualnya." Bab 3637. Dalam pandangan Smith, Gedung Putih menginginkan paten pil pemulihan Jiuxuan, yang tidak terduga dan masuk akal. Begitu Departemen Kesehatan melaporkan informasi semacam ini ke Gedung Putih, tentu saja tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan bagus ini. Namun, bukan terserah mereka untuk memutuskan apakah mereka bisa mendapatkan paten. Obat semacam ini seperti mesin pencetak uang super. Selama ada sedikit pandangan ke depan, patennya tidak mungkin dijual. Tetapi Smith tidak menuangkan air dingin ke pihak lain. Dia langsung setuju, dengan mengatakan, "Setelah saya bertemu dengan penanggung jawab pihak lain, saya akan mencoba yang terbaik untuk membahas masalah ini." Saat dia mengatakan itu, Smith berkata lagi, "Namun, saya khawatir saya tidak dapat menangani masalah sebesar ini sendirian. Bisakah Gedung Putih mengirim beberapa negosiator?" Menteri Kesehatan langsung membantah, tidak baik Gedung Putih terlibat langsung untuk hal semacam ini. Jika menyebar, akan membuat orang salah mengira bahwa Gedung Putih bermaksud mengontrol bidang medis. Begitu pemerintah di seluruh dunia mulai ikut campur, masalah ini tidak akan mudah dipromosikan. Saat dia mengatakan itu, pihak lain bertanya lagi, "Anda pergi kali ini, periksa dulu nada pihak lain secara pribadi. Jika mereka tertarik, tetapi uangnya banyak, saya akan menelepon orang yang bertanggung jawab atas Johnson & Johnson dan minta mereka maju dan membeli paten ini." Smith terdiam dan berpikir, Gedung Putih benar-benar pandai menangani hal semacam ini. Mereka mendapat berita terlebih dahulu, lalu ingin memetik buah untuk dimakan perusahaan top seperti Johnson & Johnson.
Begitu Johnson & Johnson mendapat paten obat top ini, bukankah itu akan terbang? Saat ini, Menteri terus berkata, Smith, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikan masalah ini. Setelah paten berhasil diperoleh di Amerika Serikat, Johnson & Johnson akan membelanjakan setidaknya beberapa persen dari penjualannya per tahun untuk mengelola hubungan, termasuk Anda dan aku. Ini kue yang besar. Smith terkejut. Begitu obat ini memiliki peluang untuk diluncurkan sepenuhnya, akan dengan mudah mencapai penjualan 100 miliar dolar AS setahun. Jika beberapa poin persentase digunakan, setidaknya akan menjadi beberapa miliar dolar AS. Jika miliaran dolar digunakan untuk mengelola hubungan, bahkan jika membaginya menjadi beberapa bagian, mungkin akan menghitungnya dalam satuan 100 juta. Memikirkan hal ini, Smith bersemangat, dan dengan cepat berkata, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Pihak lain menjawab dengan puas, dan berkata lagi, Smith, masih ada instruksi dari Gedung Putih. Jika paten obat ini tidak dapat diperoleh, formulanya harus dipecahkan. Tetapi 7 obat yang Anda dapatkan sebelumnya semuanya sudah dikonsumsi putramu. Tidak ada sampel tersisa. Kali ini, Anda harus membawa kembali beberapa pil pemulihan Jiuxuan. Smith bertanya dengan heran. Kalau kita tidak bisa mendapatkan otorisasi paten, kita akan langsung memecahkan formulanya. Ini akan menjadi pukulan telak bagi reputasi seluruh sistem paten farmasi kita. Bukankah terlalu seberisiko untuk melakukannya? Apa yang kamu takutkan? Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh. Kita tidak akan melakukan hal semacam ini sendiri. Setelah formula ditaklukkan, kita akan menyerahkan formula tersebut ke perusahaan farmasi India yang kita pegang untuk produksi. India tidak mengakui paten farmasi. Smith langsung mengerti niat lawan. Jika tidak dapat membelinya, harus mencurinya secara diam-diam. Setelah mencurinya, taruh di India untuk diproduksi, untuk menghindari risiko hukum. Obat generik India selalu terkenal di seluruh dunia. Mereka bisa terang-terangan meniru berbagai obat adalah karena undang-undang negara tersebut tidak mengakui paten farmasi. Jadi hal semacam ini tidak ilegal di India. Smith sedikit banyak berkonflik tentang strategi ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang akademisi, dan dia sangat menghormati paten farmasi, sama seperti penulis yang paling menghormati hak cipta. Meminta dirinya berpartisipasi dalam pembajakan paten obat-obatan sama saja dengan meminta seorang penulis yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan mendalam terhadap ciptaan untuk terlibat dalam plagiarisme. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Jadi, dia hanya bisa menghadapinya. Begitu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasi masalah paten. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat kabar. Pihak lain tidak banyak bicara, dan bertanya, jika Anda punya berita, tolong hubungi saya secepatnya. Baik, bab 3638. Pada tengah hari keesokan harinya di waktu East Cliff, pesawat Smith mendarat di Raventon, kota terbesar di Tiongkok Tenggara. Segera setelah itu, dia tidak punya waktu untuk istirahat. Dia langsung naik kereta berkecepatan tinggi dan tiba di Aorus Hill. Begitu sampai di Aorus Hill, dia langsung naik taksi ke markas Jiuxuan Pharmaceutical. Selama proses ini, dia tidak menghubungi Liam, karena dia takut Liam tidak ingin bertemu dengannya. Dia berencana pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical untuk menemui Liam secara langsung. Setelah hampir 20 jam berkeliling, Smith akhirnya tiba di Jiuxuan Pharmaceutical pada pukul 6 sore. Begitu tiba di pintu masuk Jiuxuan Pharmaceutical, dia dihentikan oleh petugas keamanan di dalam gerbang karena tidak memiliki kartu pas. Jadi dia hanya bisa berkata kepada satpam dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Halo, nama saya James Smith. Saya datang dari Amerika Serikat untuk mengunjungi manajer umum Anda, Liam Weaver. Tolong beritahu dia." Petugas keamanan mengambil walkie-talkie dan melaporkan situasi tersebut kepada Direktur Keamanan gedung kantor. Selanjutnya, pesan ini diteruskan lapis demi lapis, dan Sekretaris Liam akhirnya menyampaikannya kepada Liam. Liam tidak bisa menahan tawa ketika mendengar bahwa Smith telah tiba di gerbang pabrik. Menghitung dari titik waktu ini, setelah mengetahui bahwa dia telah kembali ke China,
Smith naik pesawat dan mengejarnya selama beberapa jam. Dia ingat instruksi Charlie sebelumnya, tersenyum dan berkata kepada sekretarisnya, minta penjaga keamanan untuk memberitahu Smith, identitas saya sangat sensitif sekarang. Saya tidak bisa begitu saja bertemu dengan siapapun yang memiliki minat di bidang medis. Jika dia benar-benar ingin bertemu, harus membuat janji melalui Albert di Heaven Spring. Sekretaris memerintahkan masalah itu tanpa ragu-ragu. Segera, Smith mendapat pesan dari Satpam. Dia sudah tiba di depan pintu Jiuxuan Pharmaceutical, tetapi Liam bersikeras meminta dia membuat janji melalui pihak ketiga. Ini membuat Smith menyadari bahwa Liam sedang membalas dendam pada dirinya. Satu poin ingin membalas kesombongannya, dan poin kedua membalas dirinya karena meminta dia membuat janji bertemu melalui perusahaan kehumasan. Dia benar-benar ingin meminta bantuan Liam, dan mencoba untuk bertemu Liam terlebih dahulu. Dia mengangkat ponselnya dan menelepon Liam lagi. Tapi ponsel Liam sudah menyalakan firewall, kecuali untuk kenalan yang dia tambahkan ke daftar putih. Panggilan lain tidak bisa dilakukan. Pada saat ini, Liam menelepon Albert. Ketika Albert mengangkat telepon, dia tersenyum dan berkata, Tuan Rhodes, saya Liam. Tuan Wade meminta saya untuk memberitahu Anda banyak hal. Albert bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Wade meminta kamu memberitahu saya bisnis apa? Liam tersenyum dan berkata, seseorang ingin bertemu dengan saya. Tapi Tuan Wade meminta saya untuk menampilkan pertunjukan yang bagus. Kita buat pihak lain pergi kepada Anda untuk membuat jamuan makan terlebih dahulu. Anda akan membebankan biaya agensi kepadanya. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Albert tersenyum dan berkata, lalu berapa biaya agensi yang harus kukenakan padanya? Liam berkata, Tuan Wade memintamu menagihnya 5 juta. Apa katamu? Setelah mendengar ini, rahang Albert jatuh ke lantai karena terkejut, dan dia berkata, aku mengundangnya makan malam, dan aku menagihnya 5 juta. Liam tersenyum dan berkata, ya, 5 juta, dan itu dalam dolar AS. 5 juta dolar, Albert tercengang, dan berseru, orang baik, Liam, kamu bisa melakukannya dengan baik sekarang, harga makan bersamamu lebih mahal daripada harga Buffett. Liam berkata dengan rendah hati, Tuan Rhodes, tolong jangan mengolok-olok saya. Anda mengutip harga setinggi itu sepenuhnya karena kemampuan Tuan Wade. Anda juga tahu bahwa saya melakukan sesuatu untuk Tuan Wade. Saya hanya harimau palsu. Albert mengangguk, dan buru-buru berkata, saya mengerti. Saya akan menelepon Tuan Wade dan bertanya padanya apa perintah spesifiknya. Baik, bab 3639. Setelah Charlie memindahkan kembali dari Timur Tengah malam tadi, dia tidak meninggalkan rumah sepanjang hari ini. Karena kebetulan hari ini adalah hari Sabtu, dan Claire tidak pergi ke perusahaan. Pasangan itu menata ulang kebun sayur kecil mereka. Elaine, ibu mertuanya, juga memukulinya dengan kruk, tetapi karena kakinya tidak nyaman, dia pada dasarnya tidak dapat membantu. Keduanya bekerja keras sepanjang hari hingga hari gelap sebelum akhirnya merapikan kebun sayur. Claire memetik beberapa kacang segar dan menawarkan untuk memasak kacang rebus untuk Charlie. Dia, seorang gadis selatan, tidak tahu cara membuat pasta utara seperti ini. Tetapi dia baru menemukan tutorial orang lain di platform video pendek. Dan kacang di kebun sayurnya baru sudah matang. Jadi dia berpikir untuk memberi Charlie sebuah tangan. Jadi, Claire mengajak ibunya Elaine untuk bekerja di dapur bersama. Sementara Charlie tinggal di kebun sayur kecil dan mengumpulkan alat-alat yang digunakan hari ini. Saat ini, panggilan telepon Albert masuk. Segera setelah telepon tersambung, Albert berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya mendengar dari Liam. Anda meminta saya melakukan pekerjaan perantara. Ya, Charlie tersenyum dan berkata, dia sudah tahan. Sudah direndam. Albert terkekeh dan berkata, dia bilang itu orang asing yang ingin mengundangnya makan malam, dan memintaku untuk bertindak sebagai perantara untuk menagih orang asing itu 5 juta dolar. Saya takut akan melakukan kesalahan, jadi saya ingin konfirmasi. Charlie berkata dengan senyum santai. Dia ingat dengan benar, kalau orang asing itu menemukanmu, katakan padanya jika ingin mengundang Liam makan malam, dia harus memberi 5 juta dolar terlebih dahulu.
Albert berkata dengan heran. Ini benar-benar berharga 5 juta dolar. Dia tidak akan mengira aku di sini untuk membunuh orang, bukan? Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Katakan saja kutipan ini adalah 5 juta dan bertambah 1 juta setiap hari. Biarkan dia bersumpah. Albert dapat menebak dari nada suara Charlie bahwa Charlie akan menghukum orang asing itu. Dia buru-buru berkata, baik, Tuan Wade, saya ingat. Setelah dia membayar, saya akan mentransfernya ke Anda sesegera mungkin. Charlie berkata, tidak perlu. Kamu dan Liam bisa berbagi uang itu. Anggap saja sebagai uang saku. Albert berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Tuan Wade menyelamatkan hidup saya. Saya tidak bisa mengambil uang Anda. Charlie tersenyum dan berkata, kamu bawahanku. Kalau kamu tidak mengambil uangku, siapa lagi yang bisa kamu ambil? Singkatnya, Albert tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu untuk sementara waktu. Charlie berkata dengan santai saat ini, kalian berdua sering saya repotkan. Uang ini hanyalah hadiah kecil untuk kalian, jadi jangan sopan padaku. Selain itu, bukan saya yang membayar uangnya. Albert buru-buru berkata dengan rasa terima kasih. Saya mengerti. Terima kasih Tuan Wade. Charlie bersenandung. Lalu kejadian. Setelah pihak lain membayar, kamu mengatur penginapannya sesuai dengan keadaan, dan mengaturnya ke Hotel Shangri-La. Albert bertanya, Tuan Wade, bagaimana jika dia tidak membayar hari ini? Charlie tersenyum dan berkata, tidak, dia pasti akan membayar hari ini. Albert berkata, oke, Tuan Wade, kalau begitu saya akan membuat pengaturan. Di sisi lain, Smith tetap berada di pintu Jiuxuan Pharmaceutical sampai hari gelap, dan dia tidak dapat menghubungi telepon Liam. Dalam keputusasaan, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan, dan menghentikan taksi lagi. Lalu meminta supir taksi membawa ke Heaven Spring yang disebutkan oleh Satpam. Setelah tiba di Heaven Spring, dia menjelaskan tujuannya, dan diundang ke lantai atas Heaven Spring oleh pelayan yang menyambut tamu di depan pintu. Lantai atas Heaven Spring, seperti ruang pribadi, komunikasi dengan sangat baik. Namun, lantai paling atas adalah ruangan Albert sendiri, ruang tehnya, yang sebagian besar berisi. Memiliki luas hampir 100 meter persegi, lingkungan dan kondisinya sangat mewah, dan tidak sebanding dengan peternakan anjing. Bab 3640, Albert menganggap tempat ini sebagai kantornya. Jika tidak keluar untuk urusan bisnis, dia ada di sini. Smith dibawa ke ruang teh Albert. Ketika dia melihat Albert, yang penuh dengan kewibawaan, dia bergerak maju dan berkata dengan sopan, Tuan Rhodes, halo. Nama saya James Smith. Saya dari Washington, AS. Albert berjabat tangan dengannya, mengundangnya untuk duduk di lautan teh, dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk, Tuan Smith. Ayo cicipi teh Cina kami. Smith dengan cepat duduk, mengambil teh yang diserahkan Albert, dan tidak sabar untuk memastikannya. Lalu dia tidak sabar untuk mengatakan, Tuan Rhodes, saya ingin meminta Anda untuk membuat janji dengan Tuan Liam Weaver dari Jiuxuan Pharmaceutical. Saya ingin tahu apakah nyaman bagi Anda untuk membantu. Albert tersenyum dan berkata, mudah. Tentu saja nyaman. Selama biaya hubungan masyarakat ada, saya akan segera membuat janji untuk Anda. Saya akan membuatkan janji di ruang berlian saya di Heaven Spring. Pasti akan ada meja. Smith sangat gembira. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Albert pasti akan mengenakan biaya, dia ragu bertanya, Tuan Rhodes, berapa biaya hubungan masyarakat di sini? Albert tersenyum memandang Smith seperti tukang daging memandangi seekor domba yang menunggu untuk disembelih, dan berkata sambil tersenyum, tentang Tuan Weaver yang keluar untuk makan malam, biaya hubungan masyarakatnya sebesar 5 juta dolar. Berapa? Smith sangat ketakutan hingga dia hampir duduk diam. 5 juta dolar, harganya terlalu keterlaluan bukan? Perusahaan PR sebelumnya mengutip Liam hanya 50.000 dolar AS. Mengapa Liam menaikkan harga 100 kali lipat ketika dia tiba di China? Dirinya menghabiskan terlalu banyak tabungan untuk mengobati penyakit anaknya. Bagaimana dia bisa mendapatkan 5 juta dolar? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan wajah sedih, Tuan Rhodes,
Sejujurnya, situasi keuangan saya jauh dari yang Anda pikirkan. Jangankan 5 juta dolar, bahkan 50.000 dolar, saya mungkin mengalami kesulitan sekarang. Albert mengangkat bahunya, dan berkata tanpa daya, maka tidak ada cara lain. Tuan Smith, 5 juta adalah harga sekali beli. Tidak ada ruang untuk diskon apapun. Dan saya beritahu Anda, setiap hari yang berlalu akan naik 1 juta. Artinya, jika Anda belum membayar sebelum pukul 12 malam ini, maka setelah pukul 12 akan menjadi 6 juta dolar AS. Smith merasa pusing. Dia berpikir dalam hati. Mentalitas balas dendam Liam sangat kuat, bukan? Bahkan jika dia benar-benar melakukan kesalahan, tidak perlu langsung menaikkan biaya hubungan masyarakat hingga 100 kali lipat, bukan? Melihat diameternya, Albert mengeluarkan kartu namanya, menempelkannya di depannya, dan berkata dengan tenang, Tuan Smith dapat memaafkan dengan hati-hati. Jika sudah memutuskan, hubungi saya. Smith tahu Albert ingin mengusirnya. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, Tuan Rhodes, saya akan berkumpul dengan keluarga saya dan segera menghubungi Anda setelah ada hasilnya. Keluar dari Heaven Spring, Smith memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Semakin dia membentur tembok di China, semakin dia menyesali sikapnya terhadap Liam di awal. Namun, penyesalan adalah penyesalan. Dia juga tahu sangat tidak mungkin untuk menyerah begitu saja sekarang. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah melalui Albert terlebih dahulu. Tapi biaya pertemuan ini sungguh luar biasa tinggi. 5 juta dolar. Yang benar-benar di luar kemampuan dirinya. Tepat ketika dia bingung, dia teringat bahwa Kementerian Kesehatan menyapanya sebelumnya. Dia segera mengambil ponselnya dan menelepon pihak lain. Begitu telepon terhubung, Menteri Kesehatan tidak sabar untuk bertanya, Smith, apakah Anda sudah bertemu dengan penanggung jawab perusahaan farmasi itu? Smith menghela nafas, sudah. Penanggung jawab mereka mengatakan pertemuan harus melalui perantara. Dan perantara itu meminta biaya sebesar 5 juta dolar. 5 juta pihak lain tercengang dan berseru. Apakah mereka gila? Apakah menurut mereka dolar bisa jatuh dari langit? Smith berkata tanpa daya. Sekarang mereka memiliki sikap seperti itu. Dan saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak mampu membayar begitu banyak uang. Jika Anda dapat menyelesaikan biayanya untuk saya, maka saya akan bertanggung jawab kepada mereka. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, maka saya juga tidak bisa melakukannya. Ada keheningan sesaat di ujung telepon, dan Smith bahkan bisa mendengar suara kertakan gigi. Kemudian, dia mendengar pihak lain berkata dengan marah, sial, 5 juta adalah 5 juta. Uang ini berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.